Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Persiapkan hati dan pikiran untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami dan yang telah menyelamatkan kami bersyukur kepadamu di hari ini Tuhan, karena Engkau berkenan menyertai kami dan Engkau berkenan di pihak kami. Dan oleh karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, kami masih bisa hadir di dalam firman-Mu, dalam persekutuan kami pada hari ini. Maka berikanlah kami Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami hikmat, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 10 September 2025, diambil dari Roma 8 ayat 31. Rom 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa Batak, ope ahamadohono tadisi molo di batadungata isema alota. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, coba kita bayangkan jika seorang pejuang yang harus berhadapan dengan banyak lawan, banyak musuh, namun di dalam menghadapi musuh itu dia tahu dan dia yakin bahwa ada di pihaknya kekuatan yang siap menopangnya. Maka sehebat apapun lawan yang akan dihadapinya, dia tidak akan takut sebab dia tahu ada kekuatan yang akan menyertai dia. Sama seperti Daud ketika berhadapan dengan orang Filistin yang paling ditakuti yang disebut namanya Goliat. Daud orang yang kecil dan berlatar belakang seorang gembala, ketika berhadapan dengan Goliat itu, dia yakin betul bahwa Allah di pihaknya, yang Maha Kuasa di pihaknya, Pencipta langit dan bumi di pihaknya. Maka Daud tidak takut kepada musuh yang ditakuti, bahkan bangsa Israel waktu itu takut berhadapan, termasuk raja yang sedang memimpin, yaitu Saul. Tetapi Daud yang dia tahu Allah di pihaknya, dia tidak takut dan terbukti Daud menang. Hal yang sama diingatkan firman Tuhan kepada umat Allah ketika menghadapi banyak penganiayaan, penderitaan, termasuk yang menyampaikan firman ini Rasul Paulus. Dia sedang berhadapan dengan para pihak kekuatan yang tidak menyukai pemberitaan firman Allah, sehingga
Paulus sendiri mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, menjadi umat Allah dan berada di pihak Allah atau Allah di pihaknya tidak berarti selalu bebas dari persoalan. Ada banyak musuh, ada penderitaan, ada salib yang harus dipikul. Tetapi ketika umat dan kita yang percaya yakin bahwa Allah di pihak kita, maka apa yang disampaikan untuk semua yang terjadi, apa yang kita katakan, kata firman Tuhan hari ini, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan, yang akan melawan kita? Ada keyakinan selama Allah di pihak kita, yang mendukung kita, Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh kasih, yang telah mengutus anaknya sendiri di ayat 32, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, menderita, mati, memikul salib, hanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Maka musuh apapun yang menghadang, baik kekuatan penghulu-penghulu dunia gelap, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Allah yang kepadanya kita percaya adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang berkuasa penuh atas segala yang ada. Jika Dia, sekali lagi, jika Dia di pihak kita, kita boleh yakin kuasa pertolongan Allah bagaikan pejuang tadi yang berjuang menghadapi musuh yang sangat berat. Sekalipun musuh itu berhadapan dengan luar biasa dan perlengkapan senjata yang luar biasa, selama Allah, panglima perang yang ahli dalam segala sesuatu, yang berkuasa atas semuanya, umatnya akan menjadi pemenang. Dan itulah janji Tuhan melalui firman hari ini. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kita tahu jawabannya sudah pasti. Tidak ada yang bisa melawan yang bersama dengan Allah. Selama Allah di pihaknya, maka tidak ada kekuatan apapun yang akan dapat mengalahkannya. Hari ini kita diingatkan, saudara-saudaraku, bahwa menjadi orang beriman memang banyak tantangan, banyak pergumulan, tidak selalu bebas dari masalah, musuh-musuh yang menghadang. Tetapi ketika kita yakin dan berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka semua rintangan-rintangan, halangan, pergumulan yang kita hadapi akan bisa kita selesaikan, karena Allah mendukung kita sepenuhnya. Maka kalau hari ini kita ditanya, untuk semuanya yang kita alami, termasuk yang terjadi di tengah-tengah negara kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ada yang langsung menjawab, ada. Siapa? Diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa menundukkan diri kita sendiri, maka kita pun akan terpisah dari Allah. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan kita, biarlah kita mendekat kepada Allah, memberi diri kita dikendalikan oleh Allah. Allah memang sudah di pihak kita, orang yang percaya kepadanya. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, ego kita, keinginan daging kita, diri kita sendiri, bukanlah perkara yang mudah kita tundukkan. Maka ada yang mengatakan bahwa musuh terakhir atau musuh yang paling sulit kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Maka jika kita mau menyerahkan diri kita dikendalikan oleh Allah, kita berada di pihak Allah dan Allah di pihak kita, tidak ada lawan yang bisa mengalahkan kita. Walau kita harus menderita, walau kita bahkan seperti Yesus yang harus mati di kayu salib, tetapi kita akan tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan, sebab Dia berkuasa atas hidup kita. Maka situasi apapun yang sedang kita hadapi sekarang, di tengah kesulitan ekonomi atau perlawanan apapun atau persaingan apapun, jangan takut. Allah siap menopang kita. Dia Allah yang maha kuasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita tetap mengandalkan Dia dan mau diatur oleh Dia. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu ada di pihak kami, orang-orang yang berserah kepadamu. Engkau yang memanggil kami bukan karena kebaikan kami. Engkau yang memilih kami menjadi umat-Mu untuk Kamu selamatkan hanya karena iman, bukan karena kami sudah melakukan yang benar di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau membimbing dan menopang kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan diri kami, pikiran kami, tetapi biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan saja, dan berkenanlah Engkau Tuhan berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Berkati semuanya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami masing-masing. Apakah kami sedang sehat atau sakit? Tuhan mengetahuinya. Dan jika ada yang mendengarkan firman ini dalam kondisi yang sakit atau dalam pemulihan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan kesehatan, memberikan berkat-Mu, kesehatan yang daripada-Mu. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka yang sedang lemah tubuh, agar semuanya boleh yakin Tuhan ada di pihaknya dan Tuhan menyertainya. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berkati bangsa dan negara kami. Berilah kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Engkau telah mendamaikan kami orang-orang berdosa dengan Allah Tuhan kami. Dan damaikanlah kami dengan sesama kami pun di tengah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berkati para pemimpin kami, baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang terjadi yang tidak kami pahami. Berikan kami hikmat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan dengarlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua.